Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tiada kata henti untuk kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena nikmat Allah yang tak terukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, juga pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah mulia saat miskin maupun kaya. Ibadallah, sesungguhnya sering kalimat yang kita dengar dalam kehidupan kita, yaitu apabila kita bertemu dengan teman yang lama, sudah sekian lama tidak bertemu, apa ucapan yang sering kita dengar atau teman kita bertanya tentang apa terhadap diri kita? Maka biasanya kalimat atau pertanyaan yang kita dengar dari teman kita begitu melihat keadaan kita yang dinilainya oleh teman kita tersebut adalah dari tingkatan dunianya memiliki kelebihan dibanding sahabat kita ini. Kalimatnya adalah biasanya, wah kamu hebat sekarang, sudah menjadi orang sukses. Wah hebat kamu sekarang sudah menjadi orang yang terkenal. Wah hebat kamu sekarang sudah menjadi orang yang kaya dan seterusnya. Memang menjadi sebuah pemahaman yang mayoritas di benak kaum muslimin bahwa ketika melihat keberhasilan seseorang dari urusan dunianya, kita langsung menilainya bahwa dia adalah telah sukses dalam kehidupan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memang telah menetapkan dalam ketentuannya bahwa setiap kehidupan ini Allah ciptakan selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana di dalam ayat yang muqaddimah yang kami baca tadi adalah Allah ciptakan azwaja, yaitu makhluk yang berpasang-pasangan, ada laki perempuan.
ada malam, ada siang, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada rendah, semuanya berpasang-pasangan, termasuk adalah ada si miskin, ada si kaya. Namun pertanyaannya, apakah takaran kemiskinan atau takaran kesuksesan itu adalah hanya dari harta? Apakah kemuliaan itu dinilai oleh hartanya? Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan di dalam firman-Nya tentang apa yang sesungguhnya yang harus kita pahami dalam makna miskin dan kaya ini. Karena kedua-duanya adalah sebagai bentuk qada dan takdirnya Allah taala, bahwa di dunia ini jelas ada selalu yang berpasangan antara ada kaya, ada juga si miskin. Maka Allah menjadikan kita kaya atau miskin pada dasarnya itu adalah sudah ketetapan dari Jalla wa'ala. Maka para jamaah sekalian, yang menjadikan catatan bagi kita adalah, bagi orang-orang yang beriman, harta, kekayaan yang dimilikinya bukan menjadi sebuah kebanggaan yang dipamerkan, atau bahkan untuk menjadikan itu sebagai sarana menjadi turunnya azab kepada kita. Tapi justru kekayaan yang kita miliki dijadikan sebagai sarana kita untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu surganya. Sebagaimana Nabi Daud, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, yang diberikan oleh Allah kekayaan, kemudian beliau memberikan justru contoh yang terbaik kepada kita, yaitu bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memaksimalkan seluruh kekayaannya untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan yang kita miliki, Allah Maha tahu kepada siapa yang Allah berikan harta ini. Allah Maha tahu kepada siapa yang Allah kurangi hartanya, kurangi rezekinya. Karena sungguh yang demikian itu adalah lebih baik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 135. Ayyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Bahwa sesungguhnya jika dia jika si kaya tadi atau si miskin, maka Allah tetapkan baginya itu adalah lebih baik di antara keduanya. Artinya kemaslahatan baik yang Allah berikan kaya, baik yang Allah berikan kemiskinan, sungguh adalah kemaslahatan bagi mereka semuanya. Jadi antara kita yang miskin, antara kita yang kaya, Allah Maha tahu pada siapa yang Allah berikan hartanya dan pada siapa yang Allah titipkan hartanya. Dan Allah Maha tahu demi maslahatnya maka Allah jadikan dia fakir, Allah jadikan dia sebagai seorang yang miskin, karena itu lebih maslahat baginya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim pernah bertanya kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah ta'ala, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama, apakah si ghaniyun, mana yang lebih utama, ghaniyan syakiran am faqiran sabira? Mana yang lebih utama, seorang yang kaya tapi dia pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga seorang yang fakir tetapi dia tetap sabar atas ketentuannya? Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah bukan si kaya yang bersyukur, yang pandai bersyukur, bukan hanya si fakir yang pandai, yang bersabar dalam menerima kefakirannya, tapi semuanya itu tergantung dari ketakwaannya masing-masing. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa dengan kemuliaan, dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keduanya, maka disinilah Allah akan melihat tingkat yang paling maksimal, siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah si kaya atau si miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah Allah ingatkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-55, yang artinya, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum
Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Maka berdasarkan ayat ini, fala tu'jibuka, jangan membuat kagum terhadap kenikmatan dunia ini, apalagi yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena bisa jadi kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, harta yang melimpah yang dimiliki orang-orang kafir, justru itu adalah azab yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang terpenting adalah ketika Allah titipkan harta kepada kita, maka usahakan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapannya. Dan apabila Allah berikan kepada kita ketentuan, dikurangi rezeki kita, dibatasi harta kita dengan kemiskinan dan kefakiran, jangan jadikan itu sebagai menjadikan keluh kesah, karena sungguh bukan demikian kemuliaan yang ada dalam kehidupan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang kemiskinan yang menimpa kita, maka adalah sabar menjadi solusi yang terbaik dalam kehidupan ini. Allah ingatkan pula di dalam salah satu firman-Nya di surah Al-Fajr bahwa ketika manusia menyangka fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ammahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika manusia mengira apabila Rabb-Nya mengujinya lalu memuliakannya dengan harta, dengan jabatan dan seterusnya, maka dia berkata, Allah telah memuliakanku, Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberinya, mengurangi rezeki atau kemiskinan yang ditimpanya, yang diberikannya, maka dia mengatakan, oh Allah telah menghinakanku. Maka Allah menjawab dalam firman selanjutnya, kalla, sekali-kali tidak demikian. Ukuran kekayaan, ukuran kemuliaan bukan karena kekayaan dan kemiskinan yang dimiliki oleh seorang hamba, tapi sungguh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nilai takwanya kepada Allah Jalla wa ala. Maka sepantasnya lah kita hamba-hamba yang beriman untuk senantiasa menjadikan nilai ketakwaan itu menjadi sebuah tingkatan tertinggi dalam mencapai sebuah kemuliaan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, roda terus berputar. Hari ini kita bisa menjadi orang kaya. Hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah berikan kemudahan usaha kita, bisnis kita. Tapi kelak roda ini akan berputar, kemungkinan kita akan juga merasakan sulitnya untuk mendapatkan rezeki dari Allah, rezeki yang halal dan thayyibah. Allah kurangi rezekinya kepada kita, Allah batasi pendapatan kita. Tapi sungguh posisi demikian hendaklah kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yaitu syukur dalam ketika kita kaya dan sabar dalam kita keadaan miskin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kulla minna lisanan sadiqan, lisanan sadiqan dzakira
قلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.